wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom sore hari ini. Sebelumnya terima kasih dan selamat datang Pak Randy. Ini kami dari tim UP3 Putri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Yang pertama yang sudah bergabung ini dari UP3 Putri. Ada Ibu Adina selaku manajer pemasaran dan pelayanan pelanggan UP3 Putri. Kemudian ada Bapak Mainandra selaku manajer bagian perencanaan. Kemudian ada Bapak Denny Arianto selaku manajer bagian konstruksi. Kemudian ada juga nih teman-teman staff, ada Pak Ramdan dari perencanaan dan juga Mas Arif. Kemudian dari Masyarakat dan Pelanggan ada saya sendiri, David dan Mbak Gina dan Mas Fatah. Mungkin selanjutnya mohon izin Pak Randy bisa memperkenalkan. Baik, terima kasih Pak David, kemudian yang terhormat Bu Andini, kemudian ada Pak Menandra ya, kemudian ada Pak Denny, ada Bu Adina, Pak Fatah, ada banyak ya. Saya mohon maaf nih, perkenalkan diri dulu nih Pak. Nama saya Randy, saya mewakili dari PT Akbar Pak sebenarnya. Nah, namun karena ini yang lebih teknis, yang memahami lapangan itu ada Pak Budi dan Pak Akbar, kami minta juga beliau-beliau ini bergabung karena ini mendadak. Jadi sementara ini saya akan menyampaikan Pak perkenalan dulu. Selamat siang, selamat sore Pak. Nama saya Randy, perwakilan dari PT Akbar. Menyampaikan apresiasi Pak atas dukungan dari teman-teman PT PLN khususnya yang di Gunung Putri. Kemudian berdasarkan hasil kemarin kami berkoordinasi di lapangan, alhamdulillah sudah ketemu Pak dengan teman-teman dari PLN. Selain itu juga kami sangat senang Pak, responnya sangat cepat. Saya nggak nyangka juga hari ini kita langsung ngebahas nih Pak. Jadi pada prinsipnya kami terima kasih Pak atas responnya. Selanjutnya kami silakan Pak, kami mengikuti apa saja yang menjadi SOP yang dari PT PLN untuk kami dukung dan kami ikuti. Sementara gitu dulu ya Pak. Saya akan dengarkan dulu Pak apa yang menjadi arahan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy. Izin share screen ya. Ya. Ini untuk yang awal Pak ya. Jadi ini halo ada Bang, udah mulai Bang. Dari PT Akbar ini bilang terkait dengan kebutuhan listrik di perumahan di Alam Nusantara sebanyak 104.478 unit dengan masing-masing dayanya 1.300 PA yang berlokasi di Desa Bojong, Kecamatan Kapanunggal, Kabupaten Bogor. Nah, untuk permohonan ini Pak, ini 1.478 ini apakah semua langsung nantinya akan bersamaan atau mungkin bertahap Pak? Atau seperti apa nih Pak Randy? Ya izin Pak. Jadi untuk penjelasannya ini mungkin bertahap dulu Pak. Karena nanti kan yang dibangun sementara ini yang bersubsidi yang untuk ASN. Nah itu ada sekitar kalau nggak salah ada 130-an lebih Pak yang untuk unit itu. Dan itu yang menjadi prioritas utama. Nanti setelah itu mungkin bertahap nanti yang komersil Pak. Yang totalnya nanti sekitar 1.478 unit rumah itu Pak rencananya. Yang pertama itu 131 Pak tadi ya? Ya yang subsidi Pak, yang subsidi. 131? Ya untuk ASN. Nah, kalau untuk ini Pak rencana nanti selesainya kapan Pak kira-kira untuk bangunannya? Rampungnya gitu Pak? Rampungnya tahun ini Pak. Tahun ini mau kita selesaikan. Rencananya nanti ini kan untuk yang ASN kita utamakan dulu Pak. Nah selanjutnya untuk yang komersil kami kejar mudah-mudahan akhir tahun ini bisa mulai dipasarkan untuk yang komersil Pak. Ini Pak, mohon maaf kalau bulannya mungkin ada target Pak mungkin yang tadi Pak yang 131 kira-kira di tahun ininya di bulan apa gitu atau Desember mungkin ya? Kalau yang kira-kira ini gini Pak, jadi untuk perkembangan saat ini kan rumah yang untuk yang ASN kan sedang dalam proses pembangunan ya Pak ya.
Kemarin itu sekitar ini yang baru proses sekitar 40 sampai 60% Pak. Jadi kemungkinan 2 bulanan atau 3 bulan itu selesai. Nah makanya nanti kalau dari sisi yang ASN ini sudah selesai, maka tahap selanjutnya yang komersil Pak. Yang ada di set plan itu kita harapkan nanti itu secara bertahap sesuai dengan proses pembangunannya kita langsung pasangkan jaringannya yang dari PLN itu Pak. Mungkin seperti itu Pak Menandra, Pak David. Baik Pak. Tapi pada prinsipnya kami ingin cepat ini Pak. Baik Pak. Terus kalau nanti untuk yang rencana yang komersil tadi kemungkinan di tahun depan Pak ya, sisanya ya, yang 1000 sekian itu ya, ya. Pak sisanya. Izin Pak, kalau untuk pemasaran udah mulai dari sekarang karena kan izinnya udah keluar semua. Nah, memang nanti secara real time di lapangan ya kemungkinan besar akhir tahun ini sudah harus mulai harus dipasarkan secara intens Pak. Nah, dari sisi bangunan mungkin nanti kalau selesai yang ada yang untuk yang subsidi berlanjut bertahap ya kami inginnya nanti di akhir-akhir Desember itu sudah mulai ke komersil Pak. Tapi dari sisi pemasaran sudah mulai di bulan Agustus ini. Baik Pak. Ya. Nanti akan selanjutnya kita bahas Pak. Nanti dengan teman-teman perencanaan yang lain. Jadi terkait dengan kemarin sudah ada hasil surveinya dengan pemohonan ini Pak. Nanti kita bahas sekali di sini. Ini langsung Pak Menandra atau siapa nih Pak? Dari Bu Adina dulu. Bu Adina. Baik Pak, terima kasih untuk kehadirannya dalam Zoom meeting pada siang hari ini Pak. Tadi kalau dipastikan kan berarti untuk pembangunan ini diperkirakan selesai di akhir ya Pak ya, di akhir tahun ini ya. Terus kemudian untuk tahap awal di tahun ini adalah sebanyak 131 unit dengan kondisinya adalah rumah subsidi ya Pak. Mungkin sementara untuk pertemuan hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan hasil survei untuk rasio biaya penyambungan dengan RAB kita ya Pak ya. Iya. Sehubungan memang di PLN ini ada peraturan baru Pak terkait dengan pembangunan di masa COVID ini terkait dengan rasio BP dan RAB. Nah, untuk itu mungkin bisa disampaikan dulu Pak untuk hasil hitungan dari bagian perencanaan. Silakan Mas Ramdan atau Pak Mei yang akan menyampaikan. Baik, selamat sore Pak Randy. Perkenalkan saya Menandra Pak dari Badan Perencanaan. Ya, selamat sore Pak. Kita kemarin sudah mendapatkan gambar dari teman-teman Jombang yang sudah sampai ke sana. Coba kita hitung RAB ya, investasi yang harus kalian keluarkan untuk melayani perumahan dari PT Akbar ini Pak. Nah, sebagai informasi awal ya, waktu yang kita dapatkan untuk awal ini permohonan dari PT Akbar 80 lagi. Yang pertama itu kita menghitung menggunakan SUTM, jadi menggunakan jalur penghantar yang udara yang menggunakan tiang itu Pak. Nah, kita sudah coba hitung bila permohonan Bapak itu 183 rumah, kemudian lokasi di belakang, kemudian juga kita menggunakan penghantar udara itu baik di daya 1300 itu rasionya masih belum masuk Pak. Yang rasio yang dimaksud ini adalah 183 rumah
dengan daya 1.300 yang Bapak bayarkan ke PLN itu masih lebih kecil dari RAB atau investasi yang PLN keluarkan. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Adina tadi, sesuai dengan kebijakan baik ya. Kami agak putus-putus suaranya. Waktu tadi putus-putus Bu. Di tempat saya sih iya, gimana Iya. yang Mas David? Iya, agak putus-putus Pak Nandra. Oh, sebentar Pak, saya coba pindah dulu. Baik, coba saya ulang lagi ya. Jadi tadi kita sudah hitung Pak RAB-nya, investasinya dengan permohonan 183 rumah daya 1.300 itu, bila dibandingkan dengan investasi yang PLN keluarkan itu ternyata biaya penyambungannya masih lebih rendah daripada investasi yang PLN keluarkan. Kebijakan dari PLN ya yang kita bisa layani itu apabila BP atau biaya penyambungan yang dibayarkan oleh pelanggan itu lebih besar daripada investasi yang kita keluarkan. Nah, untuk kita sudah coba menghitung Pak, bagaimana sih supaya ini bisa masuk atau bisa kita layani. Ini apakah ini mau saya mau mengkonfirmasi lagi ke Pak Randy, apakah ini harus di lokasi yang belakang ini atau mungkin bisa untuk pembangunan yang tahap awalnya ini bisa di lokasi yang agak depan atau bagaimana Pak? Soalnya kalau menurut perhitungan kita apabila yang dibangun rumahnya terlebih dahulu yang di depan dengan jumlah 260 rumah itu baru bisa masuk Pak rasionya antara biaya penyambungan dengan investasi yang kita keluarkan. Alternatif lainnya mungkin yang di belakang tetap Bapak bangun juga, tetapi harus ada tambahan juga di mana di klaster yang lain. Jadi tidak cukup hanya 183 rumah. Mungkin bisa ditambahkan progres pembangunan rumahnya itu melebihi dari 260 rumah itu Pak. Bagaimana Pak Randy? Mungkin ada yang masih ditanyakan nggak Pak dari penjelasan saya? Iya. Prinsipnya saya ngerti Pak. Jadi ini kan karena PT PLN kan juga harus berhitung profit ya. Jadi pada prinsipnya ini kan kebutuhan kami juga Pak dari sisi perumahan ini agar bisa teralih listrik. Nah, jika kebijakan PLN ini untuk bisa menyambung itu masih kurang dari sisi unit yang dibutuhkan, nggak apa-apa Pak. Memang ada rencana kan bertahap Pak sebenarnya. Bertahap itu dalam artian kalau rumah yang sudah jadi yang untuk yang prioritas ASN itu sudah selesai, maka kita akan kejar yang komersil atau bisa juga paralel Pak. Nah, kalau memang paralel nanti kami bisa bangun sesuai dengan kebutuhan agar nanti hitungannya bisa masuk, nggak apa-apa Pak, kami jalankan saja dulu. Mungkin kalau misalkan di sini yang ada ASN itu yang di blok yang digambar Bapak ini ya. Nah, nanti memang ada ruko sama yang komersil di blok di depan itu kemungkinan besar itu juga akan kami bangun dulu Pak. Jadi artinya di depan sama di belakang bisa teraliri dulu Pak agar bisa kelihatan juga dari pintu masuk agar mudah juga kami memasarkan ke pihak-pihak yang lain Pak. Jadi pada prinsipnya kami ngikut aja Pak Nandra, misalkan nanti dari sisi bangunan atau unit yang kami kan di surat itu kan juga 1.400 lebih ya yang kami usulkan. Walaupun dalam waktu dekat ini kami prioritaskan dulu yang ASN, tapi yang depan itu tetap menjadi prioritas kami juga Pak, karena itu kan komersil juga harus jalan Pak. Nah ini kan karena kan kebetulan ini kan ada kerjasama dengan teman-teman Kemendagri agar nanti ASN itu bisa segera mengisi Pak. Nah tapi dalam perjalanannya memang komersil juga kami akan pasarkan secepatnya dan ini kan kita bangun secepatnya juga Pak. Jadi gitu Pak Nandra, kalau memang kebutuhannya harus lebih dari
181 unit yang ada, mungkin kami juga akan menambah unit lagi Pak agar bisa cepat juga dialiri oleh jaringan listriknya Pak, oleh teman-teman PLN. Nah memang target kami tahun ini sudah harus dipasarkan Pak, di bulan Agustus ini sudah mulai berjalan. Oh iya. Ya. Perkiraan bisa berapa unit ya Pak? Itu pembangunannya kan nanti paralel ya, yang di belakang dan depan itu Ya. prediksi bisa berapa unit ya Pak? Nah ini kalau teknisnya sih memang harus klarifikasi sama Pak Budi nih Pak. Tapi pada prinsipnya memang bertahap itu bisa paralel. Nah paralel ini dari sisi kami yang memasarkan ini untuk yang ASN itu sebenarnya udah lebih dari 200 unit Pak sebenarnya. Cuman karena yang dibangun ini baru bertahap yang untuk yang subsidi, maka nanti yang teman-teman ASN yang belum dapat subsidi kita arahkan yang komersil Pak. Jadi nanti jadi teman-teman itu nanti akan ngisi yang daerah-daerah yang kita bangun yang dari sisi komersil saja dulu Pak. Nanti kalau memang ini sudah kehitung dengan pasti, kami akan laporkan lagi lebih lanjut Pak. Karena ini memang kita akan pasarkan lebih cepat lagi Pak agar bisa terisi oleh teman-teman ASN yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Pak Randy, Assalamualaikum. Ya, Pak Randy. Ya, silakan Pak. Pak Budi. Nah, itu Pak Budi sama Pak Akbar. Nah, Pak, ini Pak, ini maaf Pak, terlambat. Iya. Ini para direktur nih, Pak Nandra. Saya mewakili beliau-beliau ini. Jadi ya, ada Pak Andini, ada Bu Andini ya, ada Pak Denny tadi, Pak David. Jadi saya mengulang lagi nih, Pak, mohon izin Pak Akbar, Pak Budi. Ya, silakan Pak Randy. Jadi tadi teman-teman dari PLN sudah menghitung Pak, menghitung dari sisi investasi yang akan dibangun oleh PLN untuk memenuhi jaringan listrik yang ada di perumahan Geria Alam Anugrah ya dari PT Akbar. Alam Nusantara. Ya, Anugrah Nusantara. Nah ini setelah dihitung Pak, tadi saya mengatakan kalau untuk yang prioritas itu kita bangun yang bersubsidi Pak ya, yang bersubsidi. Nah itu unitnya ada sekitar 130-an ya Pak ya, saya lupa tuh jumlahnya Pak. 180. Nah 180-an. Nah 180-an lebih ya. Nah itu setelah dihitung oleh Pak Nandra dan tim, untuk secara hitungan investasi itu harus lebih dari itu Pak, artinya kurang. Nah, untuk menutup investasi yang dibangun oleh PT PLN ini agar terpenuhi sesuai dengan aturan yang ada, maka disarankan untuk segera membangun yang komersil juga Pak, untuk disambungkan listrik agar terpenuhi standar yang diminta oleh PLN untuk memenuhi hitungan-hitungan investasinya dari PLN Pak. Nah, ini mohon ada kebijakan dari Pak Akbar dan Pak Budi, apakah nanti kita bisa membangun secara paralel Pak, yang subsidi kita bangun agar untuk secepat dialiri, kemudian yang komersil juga segera kita selesaikan Pak. Nah ini bagaimana Pak jalan keluarnya agar nanti hitung-hitungannya itu bisa masuk. Mungkin ada saran pendapat dari Pak Budi dengan Pak Akbar. Silahkan Pak, tadi saya menyampaikan bisa saja Pak paralel, saya kan menyampaikan apa adanya, ingin cepat nih Pak. Makasih Pak. Ya Pak Randy, terima kasih sebelumnya Pak. Ini saya coba menyambungkan tadi pernyataan yang disampaikan oleh Pak Randy. Memang kita ada target untuk pembangunan rumah itu dengan subsidi maupun komersil itu 433 unit Pak. Nah, tahap awal, tahap pertama Pak. Itu termasuk komersil yang tipe 36. Nah pertanyaan kita mungkin dari pihak PLN itu kira-kira minimalnya berapa ya untuk bisa dibukakan jaringannya itu sendiri Pak? Karena kalau yang digambar ini kan hanya FLPP Pak, yang komersil belum ditarik ya garisnya. Nah itu memang kita udah ada rencana Pak, itu total 433 unit subsidi maupun komersil. Baik Pak Akbar, mohon informasi juga Pak, ini memang kalau info awal kemarin dari tim yang survei ke lapangan kemarin ada keinginan untuk menggunakan SKTM ya Pak ya, untuk jaringan yang masuknya. Ya. Itu pertimbangannya apa ya Pak? Karena kalau misalnya menggunakan SKTM, itu biaya investasi yang dikeluarkan ini akan menjadi lebih besar. Nah ketika lebih besar ini bisa jadi nanti ada konsekuensi bagi developer
untuk menambah daya dari permohonan Pak. Misalnya dari 1.300 harus di-up ke 2.200 dan harus sekian rumah yang dibayarkan di depan. Itu adalah untuk menutup biaya investasi karena kita menggunakan kabel tanam. Karena nilai kabel tanam ini dengan SUTM jauh Pak nilainya, ya gitu. Barangkali bisa disampaikan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk meminta jalur SKTM yang masuk ke gardu perumahan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ibu, memang kita untuk SKTM ini kenapa kita perlukan, ini lebih ke estetika ya. Kita kan ini SKTM ini hanya untuk di area-area utama ya, boulevard. Jadi kita pengen boulevard itu lebih rapi daripada yang di dalam klaster, seperti itu Ibu. Nah, untuk bicara yang tadi Ibu katakan untuk menutup budget yang karena adanya SKTM itu, kita bisa diskusi sih masalah itu. Kita diskusi kira-kira mau seperti apa konsepnya. Insya Allah kita bisa diajak diskusi lah untuk memutuskan segera mengenai kebutuhan SKTM itu. Nah, kita memang target awal tahap pertama itu kita total 400 sekian. Nah, tahap awal ini kan memang harus ada start ya. Nah, kebetulan start kita itu di FLPP gitu. Nah, target kita tahap 1 ini selesai. Kita akan mungkin berbarengan dengan komersil yang di area ruko di jalur utama. Kalau posisi dari pintu masuk itu sebelah kanan, itu pun insya Allah kita juga akan mulai juga itu setelah tahap 1, atau mungkin bisa berbarengan juga untuk rukonya itu sendiri. Seperti itu Ibu. Oh iya, baik Pak. Jadi memang pertimbangannya memang ingin menggunakan SKTM dan nanti untuk rasio BP ini bisa kita bicarakan lebih lanjut ya. Betul, Oke ya. Pak Mei, silakan mungkin bisa disampaikan untuk salah satu alternatif kita apabila menggunakan SKTM di awal dan masuk untuk yang jalur pertama ini bisa dibangun terlebih dahulu, mungkin bisa disampaikan untuk hasil hitungan BPRAB-nya. Mungkin dari Pak Ramdan ya. Kalau menurut saya sih kan SKTM ini ada 2 opsi, ada yang kita yang membangun atau dari perumahan. Tapi existing yang ada itu, kita sistemnya itu kerjasama operasi. Jadi yang membangun dari developer, jadi kita yang mengenergize atau menyediakan listriknya. Seperti itu. Nah, berarti kan intinya itu sharing investasi ya. Jadi khusus untuk kabelnya plus bangunan gardu itu bisa, kalau misalkan nanti disepakati ya, itu bisa dibangun oleh perumahan. Dan nanti sisanya untuk material-material yang di dalam gardu seperti trafo, kemudian SUTR ya, pengelolaan udara tegangan rendahnya itu dari kami. Itu biasa seperti itu. Nah, menurut perhitungan juga dengan permohonan 183 unit dengan daya 1.300 itu masih belum masuk dengan sistem misalkan SKTM-nya itu dibangun oleh perumahan. Nah, berarti kan itu alternatifnya dayanya dinaikkan ke 2.200 dan juga unitnya ditambahkan harus melebihi dari 183 rumah. Seperti itu menurut hitungan kami. Mungkin Pak Ramdan yang ditambahkan Pak Ramdan. Baik, sedikit menambahkan khusus untuk yang perumahan mengajukan KSO Pak ya, itu salah satunya harus ada
developernya atau yang kalau ini mah ada anak perusahaan yang ngurusnya gitu Pak. Jadi kalau ada gangguan dari developer yang memperbaikinya gitu. Paling tambahannya itu aja Pak dari saya Pak. Semacam kayak yang perumahan-perumahan Ciputragup gitu Pak. Untuk hitungannya barangkali Mas dipaskan berapa rumah yang harus dibangun, berarti 200 berapa tadi hasil hitungan kita? Halo. Kalau Bang. SKTM-nya dibangun sama kita, Ya. Udah gabung dia. tadi dari hasil gambar Berdua. sudah disampaikan ya tadi? Ini belum. Gua Kalau ngomong yang aja. dibangun sama kita ini rasinya cuma 24%. Gua ngomong aja belum nungguin mereka. Jauh sekali. Kalau misalkan Jadi lagi nego SKTM-nya dibangun oleh perumahan, PLN katanya kalau ini, hanya perumahan yang di ujung itu 58% belum masuk rasio elektrifikasi untuk investasi, Bang. dengan jumlah 180 Jadi harus rumah. ditambah Tapi kalau unitnya yang misalkan harus dia naik dibangun gitu, yang disambungin 2.200 gitu. itu udah hampir mendekati sih, walaupun masih kurang. Iya, Jadi makanya aku sekitar bilang 80%. itu kan Jadi prioritas mungkin tahap 1. Nanti kalau yang komersil misalkan juga kita SKTM dibangun bangun. oleh Nah, itu perumahan dan biasanya gardunya oleh pasti kita akan perumahan, arahnya ke sana gitu. itu di Nah, daya tinggal nanti 2.200 PLN dengan menghitung jumlah perumahannya berapa yang sekitar minimal di angka untuk 200 dialiri rumah. listrik untuk tahap pertama itu Mungkin gitu, prediksi saya Bang. seperti itu. Jadi ini lagi ngobrolin jadi masalah itu udah. 200. Ya udah gitu aja. Terus investasi tanam di bawah tuh mahal, Bang. Jadi perlu sharing Tapi kayak memang gitu. tadi ini ya, tadi Pak Akbar tadi menyampaikan Yang tadi tanam di bawah itu, total di targetnya tanah itu, kabel bawah itu. 433 ya Pak ya, 433 Betul. unit Iya, yang betul, Pak. akan di Nah, itu sepertinya dibangun. ada Nah, itu sharing kalau dari 433 perusahaan, itu Bang, karena itu rencananya kapan investasinya Pak besar ya, katanya. selesainya ditargetkannya? Jadi gini, untuk proses pelaksanaan itu kan tetap nggak bisa kita bersamaan ya, kita tetap bertahap. Iya, dia bisa Nah, sharing, makanya ditawarin sama yang PLN. jelas sih target kita tahap 1 adalah 433 itu. Kalau kita diestimasi perkiraan kita ya, ini namanya Iya, betul. perkiraan ini sampai insya Allah Ya Bang, udah ini tinggal bisa klarifikasi kan PLN tahunya yang terselesaikan. 181 itu yang perumahan subsidi. Berarti kalau 433 itu komposisinya tadi Nah, 131 udah diklarifikasi kita nanti bangunnya sampai subsidi, 400-an sisanya lebih. 302 itu yang udah cukup, komersil ya Pak ya? udah itu Sisanya dulu komersil, prioritas, iya. Bang. Ya. Dan itu semuanya daya 1300 ya Pak? Iya, ya 1.300. Udah tuh anak-anak lagi nego tuh, biarin aja, gue nonton aja Bang, gue rekam Baik tuh Bang, Pak, nggak tadi apa-apa ya. dari hasil yang disampaikan oleh Pak Mei, dari hasil hitungan untuk SKTM Iya, nanti ini gua kan videoin memang dulu, Bang. sangat Iya, jauh iya. ya Pak ya Oke. untuk rasio yang Iya. rasio yang Ya ini ada harus di videonya aku ini bikin. ya, dipenuhi. Oke, mantap untuk ya Bang. antara Terima kasih. biaya penyambungan dengan nilai RAB investasi dari PLN. Nah, tadi itu salah satu alternatif yang disampaikan oleh Pak Mei itu adalah pembangunannya dengan menggunakan SUTM, kemudian dilakukan di 260 unit di depan, sekurang-kurangnya ada 260 unit di depan dengan daya 2200 Pak. 2200. Itu untuk rasio kita masuk. 260 unit di daya 2200 dan menggunakan SUTM, dan 2200 ini lokasinya ada di depan Pak. Kalau kita acuan kita tetap dari belakang gimana yuk? Jadi gini, Lanjut Pak Budi, lanjut Pak Budi. ya. Jadi gini Bu, kita discuss dulu ya mengenai yang penting kan Iya Pak. kita cari solusi ya kan, kita cari solusi gimana perumahan perumahan Ria Alam Nusantara ini dengan sesuai rencana ini bisa teraliri listrik. Nah, dengan konsep kita untuk tahap awal itu adalah FLPP dengan komersil dengan kurang lebih 433 unit. Nah, dengan acuan kita memang start dari belakang. Ya. Dengan start dari belakang itu kira-kira dengan jumlah 433 ini
masih cukup bisa menutup nggak dengan hitungan dari tim PLN. Nah, nanti semisal masih kurang, nanti ya kita diskusi lagi, cari alternatif yang lain. Tapi memang dari kita acuannya adalah 433 itu tahap awal dari belakang, jadi bukan dari depan gitu. Izin Pak, untuk Ya. yang 400 itu klasternya yang sebelah mana Pak ya? Kalau yang dari gambar ini Pak? Seberangnya Pak. Ya. Yang itu berapa unit Pak? Yang sudah ada gambarnya kan, yang sudah ada tiang-tiang itu kan 183. Ya. Kan totalnya tadi Bapak 400 berapa? Nah, yang seberangnya itu berapa Pak? Ya, sebentar. Berarti ini yang biru ini 183 ya tadi ya? Ya, Betul, 183. Oh, berarti sebenarnya nih yang Nah. Estimasi aja Pak ya, sekitar 250-an Pak. yang di sini Pak ya, ini 250-an ya? Iya, tipe 36 sama tipe 45 Pak. Mas David nanti coba saya hitungkan dulu ya, misalnya. Oh ya, terkait SKTM tadi Pak, itu SKTM bagaimana Pak rencananya? Itu apakah memang sudah harus menggunakan SKTM? Kemudian apabila memang harus pakai SKTM, skemanya apakah memungkinkan dibangun oleh developer seperti itu Pak, atau seperti apa? Ya Pak. Halo. Ya, yang Ya. SKTM tadi Pak. Untuk SKTM jadi gini Pak, menurut saya nanti memang kan ini juga kita baru tahu ternyata ada alternatif seperti itu ya. Untuk pembangunannya sendiri itu bisa dari kita atau dari PLN juga seperti itu. Nanti mungkin kalau yang untuk masalah ini kita juga nanti perlu diskusin lagi untuk internal seperti apa. Mungkin bahkan kita pertimbangkan lagi untuk alternatif lainnya itu Pak, seperti yang udara itu samping SKTM itu gitu. Karena kan ada hubungannya dengan biaya gitu ya Pak ya. Itu maksud saya nanti kita koordinasikan dulu dengan internal. Mungkin untuk keputusan SKTM-nya itu bisa menyusul. Yang penting ini pengajuannya dulu gitu Pak. Oh ya, baik. Karena kan Ya, biayanya juga kan saya juga kurang tahu nih, belum tahu nih Pak. Kira-kira selisihnya berapa dan anggaran kita berapa yang nanti kita sesuaikan gitu Pak. iya. Memang biayanya cukup besar sih Pak, hampir dua kali lipatnya dari saluran udara sih kalau dengan SKTM itu. Dan juga nanti dari pihak perumahan harus ada bagian khusus ya yang bisa memelihara apabila ada gangguan. Nah itu juga pertimbangan saya juga itu untuk maintenance ya. Kalau memang maintenance dari kita juga agak lumayan juga itu Pak. Iya. Itu. Berarti memang itu belum pasti ya Pak ya. Maksudnya bukan suatu mandatori harus SKTM tidak ya berarti. Memang gini, kalau sekarang memang itu kan berdasarkan perencanaan ya. Perencana gitu, itu kan memang SKTM. Kita dari awal rencana, dari perencana juga seperti itu SKTM. Cuma kan dengan adanya pertimbangan biaya-biaya seperti ini, bahkan dari biaya maintenance pun nanti ikut kita dibebankan. Makanya nanti kan saya coba rapatkan secara internal untuk pertimbangan-pertimbangan lain seperti jaringan udara ini. Itu Pak. Saya gitu. Iya, ya. Ya, betul.
memang perlu dipertimbangkan juga itu. Iya. Karena juga nanti kan kita kan existingnya yang dari depan perumahan itu juga dari SUTM ya, dari saluran udara. Depan itu Sehingga ya, SUTM ya betul. jadi dari sisi menggunakan SKTM itu hanya akan mendapatkan tambahan estetika saja. Dari kehandalannya sih Ya betul betul. masih sama ya dengan saluran udara seperti itu sih Pak. Jadi memang agak sayang sih investasinya dikeluarkan seperti itu. Ya, ya paling gitu aja Pak yang disampaikan dari saya. Cuman mungkin kalau boleh nih Pak, saya minta estimasinya bisa nggak ya, asumsi gitu perhitungannya itu untuk selisihnya itu Pak. Memang kita tahu 2 kali lipat dari berdasarkan misalkan kita pengajuan 433 unit itu ada 2 alternatif dengan SKTM atau dengan udara itu Pak itu sendiri. Itu kira bisa nggak ya saya minta perhitungannya gitu kira-kira Pak. Ini perhitungan ininya aja ya Pak, perhitungan kasarnya kami ini. Boleh nggak apa-apa. Dengan saluran SUTM ini ya, investasi yang kita keluarkan itu sebesar 516 juta. Sedangkan kalau dengan SKTM kabel itu 909 juta. Jadi lumayan selisihnya, 400 jutaan. Dan kalau SUTM itu dari PLN semua ya biayanya? Atau gimana tuh untuk investasinya? Kalau memang kembali lagi seperti tadi Pak, kalau memang BP dan RAB-nya ini rasionya masuk, kita yang bangun. Jadi PLN siap membangun apabila BP yang diterima oleh PLN itu lebih besar Pak dari RAB. Nah caranya BP-nya supaya lebih besar seperti apa? Nah itu Bapak bisa tambah daya atau bisa memperbanyak unit yang ready untuk disambung itu aja Pak. Oke. Ini Berarti mungkin sekarang ini Pak ya, kalau dicoba dengan perhitungan 433 dengan kabel udara gitu. Yang tadi kalau nggak salah lagi dihitung sama Pak Ramdan ya. kalau bisa Halo, ya. dengan acuan kita tetap jadi gini Pak, kita tetap acuannya kita sesuai konsep awal perencanaan dulu seperti apa. Nah, dengan adanya konsep awal itu kan tadi yang Pak Abad bilang, konsekuensi yang harus kita siapkan itu seperti apa, itu nanti menjadi pembahasan kita di internal seperti itu Pak. Oh, jadi mungkin Mas Ramdan bisa ditampilkan alternatif aja Mas, beberapa alternatif. Jadi tadi mungkin yang disampaikan 433 daya 1300. Kalau SUTM berarti solusinya adalah tambah daya ke 2200 misalnya. Nanti kalau yang tetap pakai SKTM berarti dengan KSO yang dibangun oleh pelanggan kira-kira sekian gitu. Mungkin seperti itu ya Pak maksudnya ya Pak. Ya, mohon izin ralat untuk unitnya diubah 433 ya, Bu maksudnya. Iya benar. Ya. Dan kondisinya yang di belakang ya Pak ya. Iya belakang. Ya. Oh ya Pak, tadi rencana untuk yang SKTM di sini aja Pak ya, yang depan, yang di tengah ini aja Pak ya, boulevardnya ya. Iya betul. Plus yang di boulevard. Iya, kalau yang SKTM sesuai rencana di boulevard aja nih, yang di garis lurus. Sama ini crossingnya Pak. Ini kanan kirinya di kan boulevard. Pas bundaran. Oh sini ya. Ini ya Pak. Oke, ya itu.
Mohon ditunggu sebentar Pak ya, ini sedang dihitung ulang nih. Baik Pak, sambil menunggu RAB ya kita mau sambil diskusi juga. Tadi terkait yang permohonannya menjadi 433 itu berbarengannya Pak ya untuk pembangunannya itu dan juga pembayaran biaya penyambungannya Pak, atau seperti apa? Ya, jadi gini Pak, tadi 433 itu tahap awal, eh, target kita sampai akhir tahun ini bisa selesai, ya. Nah, namanya pembangunan kan pasti bertahap, tetap bertahap. Eh, untuk awal ini kita itu dimulai dari FLPP. Nah, pembangunan sendiri kita butuh waktu kurang lebih sekitar 3 bulanan, seperti itu, Pak. Jadi kita pun nggak mungkin 433 itu dengan jadi total keseluruhan jadi kan nggak mungkin. Kita butuh waktu ya, butuh proses untuk pelaksanaan tersebut. Seperti itu, Pak. Maksudnya untuk ini Pak, kalau untuk nantinya pembayarannya bisa Pak ya, 433 ini sekaligus gitu maksudnya Pak? Ya, Cuma nanti dari, untuk pemasangannya nanti bertahap mungkin Pak gitu. Betul. Ya, bisa, Kalau bisa. pembayaran insya Allah kita bisa. Bisa, insya Allah. Maksudnya kan walaupun belum dibangun, kita membayar lebih dahulu kan, seperti itu Pak ya? Ya. Halo. Halo. Ya Pak, ya baik Pak. Ya. Iya. Iya. Halo Pak, cukup jelas ya tadi ya Pak ya untuk pernyataan dari Pak Budi ya? Jawaban dari Pak Budi. Iya Pak, jelas Pak ya. Tadi jadi nantinya rencana untuk 433-nya nanti siapa ya untuk pembayaran ya. sekaligus ya? Pemasangannya mungkin paralel tiap unit. Kalau pembayaran itu bisa sekaligus ya Pak? Bisa. Ya. Oke.
sambil nunggu perhitungan Pak ya, ini kalau nanti kedepannya udah mentok Pak ya 1478 tuh, atau masih ada potensi Pak nanti kira-kira di jangka panjangnya gitu Pak? Sudah segitu Pak. Oh. 147. Mohon apa kalau di sini itu inden atau selesai baru dijual Pak? Ya Pak, gimana Pak? Kalau di sini ini dijualnya inden atau dibangun dulu baru dipasarkan Pak? Itu mungkin kita kombinasi sih Pak. Oh. Itu mungkin kita PKS dengan bank, inden dan dibangun ready unit gitu ya. Kita kombinasi rencana itu. Nah itu. Boleh Pak, monggo silakan. Ya silakan Pak. Ya Pak. Baik, jadi kalau untuk pembayaran Pak, berarti kan tadi yang disampaikan di awal terkait dengan rasio ya, investasi dengan biaya penyambungan yang akan dibayarkan. Berarti kalau nanti kan yang akan kita keluarkan apa namanya jaringannya, perluasan jaringan untuk penambahan jaringan, berarti kan sesuai dengan apa namanya RAP yang tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi kalau misalkan dengan jaringan sekian berarti nanti harus dengan biaya BP sekian gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah fix ke situ ya berarti memang harus dibayar semuanya Pak. Dan nantinya untuk apa namanya perhitungan waktunya itu kita berdasarkan dari pembayaran BP-nya Pak. Seperti itu. Mungkin kalau kurang mungkin ditambahin Bu Adi coba Pak Bainandran. Ya, betul demikian Pak. Jadi memang untuk apa namanya hasil hitungan RAB awal memang harus dibayar di awal dulu Pak untuk pelaksanaan pembangunan. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak David ya. Jadi memang untuk
433 ini, kalau misalnya dari hasil hitungan ini nanti dari Pak Ramdan ada alternatif yang bisa masuk untuk rasio BP dan RAB-nya, maka itu harus dibayar di depan semua. Demikian, Pak. Oh ya Pak, mohon izin, kalau untuk, kan ini aksesnya di belakang Pak ya, nanti akses untuk ke belakang untuk jalan sudah ready Pak ya? Nanti untuk Sudah. kirim tiang ini. Sudah Bisa ready, nanti Pak. ya? Sudah, Oh, sudah. Baik Pak. Baik, Pak, tadi sudah kita hitung dengan Ya. total rumah 433 dan penambahan tadi ya di seberang itu kan berarti kita nambah lagi SUTR, tiang dan segala macam itu biaya investasinya itu naik menjadi 800 juta. Nah, dengan 433 rumah ini masuk apabila dilayani dengan daya 2.200, Pak. Jadi permohonannya yang awalnya 1.300 apakah bisa Pak menjadi 2.200 untuk total rumah tersebut? Gini aja Pak, ginilah, kan kita yang jelas rencana kita 1.400 itu ya. Nah, nanti dari pihak PLN kita sama-sama hitung nih, kita sama-sama berhitung dengan apa yang kita rencanakan ya. Kira-kira nih dengan acuan 1.300 kita harus menyiapkan berapa unit itu Pak. Kalau memang tadi 433 itu kurang, kita harus menyiapkan berapa. Ya, insya Allah ini kan menjadi motivasi kita ya untuk mempercepat juga penjualan gitu loh. Nah, tapi kan kita pengen tahu nih, biar sama-sama kita sebagai developer sesuai perencanaan, dari pihak PLN pun tidak keberatan untuk investasinya. Makanya kita harus cari jalan tengah untuk kita bisa harus berapa ratus unit agar PLN pun bisa berjalan. Seperti itu, Pak. Jelas ya, Pak ya? Ya, jelas Pak. Jadi kita perlu agak lama kalau seperti itu perhitungannya. Karena kan nanti kalau jumlah unit kita tambahkan, berarti kan investasi penambahan tiang dan perluasan penghantaran juga mengikuti klaster sebelah mana nanti yang akan dibangun. Kalau itu sih mungkin perlu waktu Pak untuk menghitungnya sih Pak. Tapi kalau misalkan yang 2 klaster ini, kita sudah hitung kebutuhan materialnya, investasinya, nah itu sudah kita hitung sih masuknya sekian di 433 2.200. Tapi nggak mungkin untuk yang Mengapa Pak David mungkin bisa dijelaskan Pak David untuk perhitungannya? Kalau untuk biaya pasang barunya Pak, kalau selisih 1.300 dengan 2.200 itu kurang lebih selisihnya hampir 900.000 Pak. Jadi untuk untuk daya 2.200 itu biayanya 2.100.000-an Pak ya. Sedangkan kalau 1.300 itu 1,2 Pak. Sama Pak. Jadi kalau untuk perhitungan biaya pasang baru itu untuk semua tarif sama Pak.
Nanti yang membedakan itu tarifnya Pak, tarif. Jadi harga per kWh-nya nanti yang berbeda. Nanti kalau sudah terpasang, dan nanti untuk kelangsungan setelahnya itu yang nanti berbeda Pak. Nanti tergantung dengan tarifnya. Misalkan sosial, ada rumah tangga dan seterusnya, bisnis dan seterusnya. Itu Pak nanti yang membedakan di situ. Tapi kalau untuk biaya pangsa baru itu untuk harga biaya pasang barunya sama Pak. Itu. Jadi acuannya daya Pak nanti gitu. Saya. Iya. Kalau rumah subsidi itu kan dayanya 450 dan 900 ya Pak. Jadi itu nanti berpengaruhnya di ini juga Pak, di biaya penyambungannya. Jadi semakin rendah gitu. Seperti itu sih Pak. Ya. Ya, yang jelas sih sangat-sangat mempengaruhi ya. Jadi gini aja, untuk sementara kita akan juga berhitung. Jadi dari PLN berhitung, kita berhitung, nanti kita cari titik temu ya Pak. Moga-moga sih kita butuh pertemuan lagi ya untuk merucutkan konsep yang akan dipasang di perumahan kita Pak, seperti itu. Nah kalau kita suruh mutusin sekarang pun kita nggak berani juga ya, karena semua kan berantai, sama tadi kayak PLN berantai, kita juga sama berantai. Nah yang penting gini, yang tadi seperti yang kita bicarakan, tolong kita dibantu kira-kira metodenya mau seperti apa ya. Dengan 1.300 kita harus berapa ratus unit, ya nanti kita bicarakanlah masalah itu, bisa kita bicarakan seperti itu Pak Teddy. Ya kita tetap nyari opsi yang terbaik, bukan hanya untuk developer tapi ya juga untuk PLN itu sendiri dan customer ya kan, biar nggak memberatkan seperti itu Pak. Betul. Iya betul.
Ya, baik Pak, saya sudah menangkap ya Pak informasi dari Pak Akbar dan juga dari Pak Randy. Nanti kita akan coba hitungkan Pak semuanya dengan beberapa opsinya. Jadi hari ini yang sudah saya dapat berarti yang pertama itu SKTM belum jadi suatu keharusan ya. Jadi nanti kita akan coba sesuaikan karena ini menyangkut investasi juga. Nanti kita tetap menghitungnya dengan SUTM ya, karena dengan SUTM pun ini juga masih cukup jauh rasionya. Nah, terus yang kedua nanti akan saya coba hitung berapa unit dengan daya 1.300 ya Pak ya, yang harus dibangun supaya BP dan RAB-nya itu minimal sama ya. Baik, nanti akan saya coba simulasikan Pak. Demikian. Pak Akbar sama Pak Budi mau nanya nanti kalau untuk mekanisme pemasaran dari perumahan ini nanti gimana Pak dipasarkannya? Promosinya pakai spanduk gitu ya Pak? Ya, itu salah satunya, Pak. Jadi kita kan gini, Bu, kebetulan kan alhamdulillah lah kita punya sponsor dari Kementerian Dalam Negeri, otomatis terus teranglah kita salah satu meringankan kita, salah satunya itu. Jadi saya sangat optimis dengan bantuan dari teman-teman ASN Kementerian Dalam Negeri pun bisa menyebar ke ASN yang lain, Ibu. Makanya insya Allah kita optimis target kita pun bisa terpenuhi, betul. Nah, untuk untuk promosi yang lainnya pun ya salah satunya nanti kita dari spanduk maupun kita ke beberapa kawasan industri di sekitar kita di daerah Gunung Putri ataupun di daerah Jonggol, seperti itu Ibu. Oh iya, bisa. Kalau apa namanya? Enggak sih Pak, cuman sekedar nanya soalnya kemarin kita habis ikut posting apa. Tapi kalau di kita sih bukan bantu promosi ya Pak ya, cuman kayak ikut posting aja perumahan yang ikut program itu loh Pak Ridwan Kamil yang pakai kompor induksi gitu, kompor listrik gitu yang ngasih giveaway. Biasanya kan ada perumahan developer yang untuk apa promosi ke customernya kan biasanya ngasih giveaway ya. Beli rumah dapat apa misalnya apa. Nah kemarin itu memang ada yang beli rumah dapat kompor induksi. Nah ini kan sejalan dengan program dari pemerintah Jabar ya Pak ya terkait dengan apa pakai kompor induksi dan itu juga dengan program PLN yang electrifying lifestyle. Jadi memang kita berupaya untuk mengalihkan dari energi fosil ke energi listrik. Jadi itu kemarin kita sempat ikut posting dan ikut diberitain sih di Instagram kita dan beberapa media-media yang udah kerja sama PLN sih. Gitu. Ya itu bagus juga nih Bu. Ada giveaway-nya emang Pak. Iya. Kalau beli rumah di sini ada giveaway-nya nggak Pak? Ada lah, pasti ada. Ya, barangkali tapi memang belum kita tentukan apa-apanya ya. Nanti bisa itu jadi alternatif Ibu. Ya, barangkali bisa Pak jadi alternatif untuk kompor induksi ini karena ada salah satu perumahan yang salah satu produsen kompor induksi yang memang TKDN ya Pak kan sekarang emang untuk kementerian ini kan lagi mendukung produk-produk yang TKDN ya ini sudah ada yang kerjasama juga sama PLN jadi kita bisa harganya di bawah pasar sih gitu Pak. Nanti mungkin kalau berminat nanti saya akan japri Bapak untuk brosurnya. Siap Bu. Menjadi salah satu alternatif untuk giveaway. Pasti.
pasti. Ya, nanti Bagi kan bisa. ASN yang belanja rumah Iya. dapat kompor induksi gitu. Iya Bu, pada intinya kan untuk giveaway itu sendiri kan sebenarnya itu kan salah satu strategi ya, strategi marketing. Dan itu pastinya juga nanti kita terapkan juga. Cuman untuk produknya mungkin itu bisa jadi alternatif. Seperti kompor induksi itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif itu Bu. Tuh, nanti kita pertimbangkan betul, Pak. gitu. Siap-siap Pak. Ya, siap. Bisa kita japri. Siap pasti siap. Ada Pak, ada yang dalam negeri, ada yang ada yang impor Pak. Yang impor tuh biasanya mereknya kayak Modena, Philips itu. Kalau yang dalam negeri itu kan Mas Pion, terus yang produk Jawa Barat itu Kanahum namanya Pak. Kanahum itu. Nah itu betul Pak. Bapak bisa langsung menirukan banget ya. Yang Mas Pion itu Pak. Ya itu dari Jawa Timur. Kalau yang Jawa Barat ada Kanahum. Kemarin yang mungkin nanti brosurnya bisa kita share yang Kanahum yang sudah MOU dengan PLN unit induk kita, unit induk distribusi Jawa Barat. Iya. Bu mau nanya Bu, ini mau diskusi ya. Kalau untuk kebijakan kaitannya dengan panel surya itu di pemukiman itu gimana Bu? Bisa diterapkan nggak di perumahan-perumahan Bu? Untuk yang Pak? Untuk peruntukan PJU-nya atau? Yang panel surya yang setahu saya waktu rumah-rumahnya. Rumah-rumahnya itu yang bisa digunakan panel surya sebagian, untuk sebagian lagi digunakan pakai listrik PLN misalkan gitu Bu. Oh jadi paralel dengan kita ya Pak. Nah nanti kalau paralel dengan kita itu ada charge-nya sih Pak. Jadi gitu. Jadi nanti juga meternya juga nanti di sendiri pelanggan itu namanya meter eksim. Karena nanti ada ekspor impornya kan Pak. Dari yang tenaga surya dengan yang, jadi kan mereka mungkin kalau malam itu kan ada kekhawatiran untuk tidak kuat ya, kalau misalnya siangnya mendung itu kan ada kekhawatiran di malamnya tidak cukup energi untuk membangkitkan listrik satu rumah. Nah itu kan biasanya pelanggan jadi pakai lagi energi listriknya. Itu ada meter ekspor impornya, itu meternya ditanggung pelanggan sendiri. Dan dari sisi PLN ada charge paralelnya Pak. Biasanya pelanggannya jadi pelanggan premium gold, per KWH-nya berbeda. Ya, maksud saya itu kebijakannya efektif nggak Bu dijalankan Bu? Atau masih wacana aja atau gimana Bu? Kalau selama ini sih yang daftar PLTS tuh masih sedikit ya Pak ya, karena begitu tahu bahwa artinya ketika mereka mendaftar kemudian di PLN-nya ada persyaratan tadi ya, meter ekspor impornya sendiri, dan juga ada mereka menjadi pelanggan premium, itu juga mereka setelah berhitung ya sudah pakai listrik PLN aja gitu. Prestasinya ya Bu ya? Iya tinggi. Masih tinggi ya? Iya. Ya udahlah Bu, kabel tanam bawah tanah aja udah. Oke lanjut Pak Budi, Pak Akbar silahkan Bu. Ya kalau dari kita sih sementara itu Pak. Jadi seperti perencanaan awal kita kita tetap yang namanya perhitungan tetap sesuai konsep ya, tetap sesuai konsep. Nah dengan sesuai konsep itu minta tolong dari tim PLN itu ngasih opsi-opsi. Nah opsi-opsi itu akan menjadi perhitungan kita, mampu nggak dengan konsep yang akan kita minta itu, mampu nggak kita untuk merealisasikan. Nah ya memang sih nggak mungkin hanya 1 atau 2 kali pertemuan akan terputus ya solusi itu, tapi minimal kan ada progresnya dan ya kita sih mengharapkan segera ada hasil ya. Tujuan kita dengan tadi kita tetap melihat estetika ya kan, otomatis dengan estetika yang bagus penjualan insya Allah
bisa lebih makin cepat, kebutuhan listrik dengan banyaknya customer yang ada di kita, ya otomatis PLN pun akan segera cepat BAP-nya seperti itu. Jadi yang kita inginkan tetap sesuai konsep awal. Nah, solusi dari PLN mau seperti apa, kita akan, kalau kita bisa dikasih hitung-hitungannya, nanti kita akan pelajari seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Sama itu. Oh ya, baik Pak. Berarti mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu ya, membuat hitungan dari beberapa alternatif tadi yang disampaikan. Ya, barangkali yang mau disampaikan lagi Pak Mei, Pak David atau yang lain? Sudah cukup, Bu. Ya, baik. Dari Pak Randy atau Pak Akbar dan Pak Budi, ada lagi yang mau disampaikan barangkali? Saya cukup, Bu. Silakan Pak Pak Denny, ada yang mau disampaikan? Pak Denny Arianto? Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom meeting pada sore hari ini. Semoga nanti dapat ditemukan ya solusi dan win-win solution antara PT Akbar ini dengan PT PLN ya. Jadi kita bisa bersinergi untuk membangun perumahan untuk ASN dan beberapa yang komersil ini. Dan juga mungkin nanti bisa bekerja sama dalam electrifying lifestyle tadi ya Pak. Baik Pak, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Randy, terima kasih Pak Akbar, Pak Budi, Pak Mei, Pak Denny, Pak David, Bu Gina, Pak Fatah dan Pak Ramdhani atas kehadirannya. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andin, Pak Menandra, Bapak Ibu semua, Pak Denny, Pak Dina, Pak Akbar, Pak Budi, makasih. Ya. Ya. Pak Arif, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.